Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur buat hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, saudara, sesuai dengan program bacaan Alkitab kita sudah sampai hari ini di dalam Kisah Rasul pasal 27, 28, dan Roma pasal 1. Mari kita melihat bagian firman Tuhan, Kisah Rasul 28 ayat 30 dan 31 yang berbunyi demikian. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, Paulus memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pernahkah kita melihat sebuah film, lalu kita menemukan endingnya, saudara, akhirnya yang tidak bagus? Atau seolah-olah film itu belum selesai, lalu penontonnya disuruh untuk menyimpulkan sendiri, saudara. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini adalah sebuah sejarah, sebuah peristiwa. Kalau kita melihat, saudara, di dalam pasal 28 tadi, kita bisa melihat kisah para rasul, kisah pelayanan, kisah gereja, belum berakhir, saudara. Endingnya tidak bagus. Mungkin orang mengatakan seperti itu. Kenapa, saudara? Karena kalau mau jujur, endingnya itu yang menyelesaikan adalah gereja pada masa modern ini. Apa yang dilakukan oleh Paulus tadi, dikatakan dia tinggal di rumah yang disewanya selama 2 tahun, dan terus memberitakan Injil kepada semua orang yang datang kepadanya. Saudara, pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil itu adalah pekerjaan yang belum selesai. Walaupun para rasul sudah tutup usia, tapi generasi berikutnya, bahkan sampai hari ini, orang percaya, hamba-hamba Tuhan, terus melanjutkan kisah itu, yaitu dengan memberitakan Injil kepada banyak orang. Kemudian kita melihat, saudara, di dalam Roma pasal 1, ayat yang ke-17, ayat kuncinya di situ dikatakan, Paulus mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang bagi yang percaya, kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Nah, saudara-saudara, pekerjaan Injil harus dilakukan oleh gereja. Pelayanan para rasul harus dilanjutkan oleh orang percaya pada masa kini sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua. Karena kita bisa melihat apakah Injil yang harus diberitakan. Injil adalah Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit. Untuk apa dia mati? Untuk apa dia bangkit bagi kita semua? Kalau saudara melihat Roma pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa jemaat di Roma dikatakan dikasihi oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan dijadikan orang-orang kudus. Ini berbicara tentang status yang tadinya orang berdosa, saudara. Maka ketika percaya Kristus, sudah mendapat kabar baik dari Injil yang menyelamatkan itu, akhirnya orang berdosa dikatakan dikasihi oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan dijadikan orang-orang kudus oleh Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara, semua orang yang percaya, tetap hidup di dalam kekudusan. Untuk apa, saudara? Untuk melanjutkan kisah para rasul itu. Untuk apa? Untuk memberitakan Injilnya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit untuk pengampunan dosa kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.